warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 88. Perkenalkan, nama saya Larasati. Perkenalkan, nama saya Fadila Alia Malika. Kenalkan, nama saya Isya Mahya. Perkenalkan, nama saya Julia Putri Nurlandari. Kami akan mempresentasikan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia dapat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Tahukah kalian apa yang menjadi latar belakang atau faktor pendorong bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia? Beberapa faktor pendorong atau latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia diantaranya yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Konstantinopel yang menjadi pusat kegiatan perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh bangsa Turki. Jatuhnya kota Konstantinopel menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama dalam perdagangan. Semula, bangsa-bangsa Eropa memiliki barang-barang dagangan di kota Konstantinopel yang terkenal sebagai pasar rempah-rempah. Namun, sejak jatuhnya kota tersebut, bangsa Turki mempersulit masuknya barang-barang Eropa untuk berdagang. Hal ini berakibat hubungan perdagangan di antara bangsa-bangsa Eropa dengan Asia Barat, khususnya dengan Turki, terputus. Yang kedua, yaitu keinginan untuk mencari rempah-rempah di daerah asalnya. Sejak dikuasai kota Konstantinopel oleh bangsa Turki, harga rempah-rempah sangat tinggi atau mahal. Hal ini mengakibatkan bangsa Eropa ingin berusaha sendiri untuk mendapatkan rempah-rempah dari penghasilnya, yaitu Indonesia. Dengan semangat mencari daerah penghasil rempah-rempah itulah, bangsa Eropa berlomba-lomba melakukan pelayaran ke Asia dengan mengarungi laut dan menyusuri pantai. Yang ketiga adalah motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G. Apakah yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan semboyan ini, menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Selanjutnya, Glory. Glory adalah semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Eropa. Dengan memperluas kekuasaan masing-masing negara, membuat bangsa Eropa berbondong-bondong untuk mencari daerah baru. Kalau Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera adalah berkembangnya teori bumi bulat. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa mulai percaya ungkapan ilmuwan Nicolaus Copernicus yang mempopulerkan heliocentric, yakni teori yang menyatakan bumi mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Teori bumi bulat bermakna bahwa bumi berbentuk bulat dan bisa dijelajahi tanpa henti. Oleh karena itu, bangsa Eropa berbondong-bondong membuktikan ungkapan tersebut dengan mengarungi samudera dan sekaligus untuk mencari daerah asalnya rempah-rempah, yaitu Indonesia. Penjelasan mengenai teori tersebut terdapat dalam buku Itinerariae. Yang kelima yaitu revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut, mereka masih kesulitan terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Apakah yang dimaksud revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produk lebih efisien, ongkos produk dapat ditekan,
barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat keras adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Selanjutnya, apa saja jenis tanaman yang termasuk rempah-rempah itu? Ada jahe, kencur, lengkuas, kunyit, pala, andaliman, temu kunci, kemiri, kayu manis, wijen, kapulaga, biji adas, lada, cengkeh, kemukus, kayu secang, serai, ketumbar, kembang lawang, vanili, daun salam, asam jawa, dan jinten. Apakah kegunaan tanaman rempah-rempah itu? Pertama, untuk menghangatkan tubuh. Rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa karena setiap tahun dilanda musim dingin dan membutuhkannya untuk menghangatkan tubuh. Kedua, yaitu sebagai pengawet makanan. Beberapa contoh rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai pengawet makanan alami adalah pala, cengkeh, dan kayu manis. Rempah-rempah tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan daging hingga buah-buahan ketika musim dingin tiba. Ketiga, yaitu penyempurna cita rasa masakan. Orang-orang Eropa sangat menyenangi rempah-rempah karena mampu menyempurnakan cita rasa masakan. Bahkan, rempah-rempah adalah penyedap makanan yang menjadi pertarungan gengsi para bangsawan Eropa di meja makan. Yang terakhir yaitu rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa karena juga dapat berfungsi sebagai obat. Beberapa contoh rempah-rempah yang dapat diolah menjadi obat adalah kayu manis, cengkeh, ketumbar, jahe, dan kunyit. Oleh karena itu, bangsa Eropa mampu memburu rempah-rempah hingga ke dunia timur yang jaraknya sangat jauh dan membutuhkan waktu serta biaya perjalanan yang besar. Sebab, para pedagang Eropa tetap akan membeli rempah-rempah meskipun harganya sangat mahal. Sekian video dari kami.